Haleluya, percaya bahwa Yesus berkuasa. Mari menyanyi memuji Tuhan, percaya. Haleluya. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa
ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Di bumi di surga Dia bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa membebaskan umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Amin. Haleluya. Percaya Dia berkuasa. Betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Semua Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia percaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat dahsyatnya Allah kita. Dia ternama, Yesus Raja segala raja. Tuhan Allah kita. Tuhan Allah kita. Lagi katakan, Tuhan Allah kita. Amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari lebih dalam lagi di dalam Tuhan. Percaya biar setiap pujian yang kita naikkan bukan hanya menguatkan kita, tetapi menyenangkan hati Tuhan. Ini pernyataan kami Tuhan, kami mau hidup untuk Tuhan. Kami mau hidup bagi Tuhan. Percaya kuasa menembus ruang dan waktu. Dimanapun kami berada, roh-Mu nyata, hadirat-Mu nyata, menjamah, memulihkan, menguatkan kami. Amin. Ini yang kami rindu Tuhan. Kami hidup dalam kebenaran. Kau kebenaran kami. Haleluya. 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 Yesus Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup
mari nyatakan lagi. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Oh, dari kasih-Mu Tuhan. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberi kami hidup Tuhan. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu. Kami perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kami mau hidup Tuhan. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari percaya lagi berkata, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami mau hidup bagimu, hidup bagimu.
Haleluya, Christ is enough for me. Mempunyai Kristus adalah cukup bagi kita, karena Tuhan Yesus adalah segala-galanya bagi hidup kita. Dan mari sesaat lagi kita akan memberikan persembahan, dan mari kita siapkan persembahan kita. Sebelum memberikan persembahan, saya akan membuka sebuah ayat di Markus 12 ayat 30. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Memberikan persembahan ini janganlah hanya menjadi rutinitas bagi kita, tapi kita memberikan persembahan didasari oleh karena kita mengasihi Tuhan. Dan mari kita berdoa untuk persembahan ini. Makasih Bapa, bersyukur Kau memberikan berkat yang melimpah pada kami bisa memberikan persembahan ini Bapa. Dan biar persembahan ini bisa berbuah berlipat kali ganda Bapa, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Makasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memberikan persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dan Anda bisa memberikan persembahan melalui platform yang ada di layar saudara. Dan kami juga mengingatkan bahwa Anda bisa mengikuti ibadah Touch of Heaven di hari Rabu pada pukul 18.00 dan kemudian ibadah Family Prayer Night di hari Jumat pada pukul 18.30. Mari kita sama-sama menyembah, memuji Tuhan bersama-sama keluarga kita. Dan sebentar lagi kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan lagi, dan lagu sesaat lagi mengatakan bahwa saat kita memiliki Tuhan, saat kita memiliki Tuhan yang adalah segala-galanya bagi kita, maka biar kita menyatakan Tuhan itu di dalam segala ucapan kita, perbuatan kita, di dalam segala kehidupan kita. Selamat menikmati hadirat Tuhan, dan Tuhan Yesus memberkati.
Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Mari nyatakan Dia Tuhan. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, amin. Tuhan di setiap Dan ucapan perbuatan dan kami, perbuatan. dan kami nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Mari percaya lagi. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Haleluya. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan di setiap ucapan dan perbuatanku. Ku nyatakan Engkau Tuhan di hidupku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap. Kau ku sembah, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku, Tuhan yang selalu ku sembah di setiap nafasku. Aku sembah Tuhan, aku sembah. Haleluya, haleluya. Selamanya aku sembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bukan hati kami bukan pikiran kami, buat firman-Mu Tuhan, buat sabda-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom jemaat Gereja Allah Baik Mojokerto yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa melayani Anda di dalam ibadah ini. Saya tentunya berterima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Samuel Hosea, untuk kesempatan yang telah dipercayakan untuk saya bisa membagikan firman Tuhan. Kami ini adalah teman dari sejak kita belajar Alkitab sama-sama di kota Jakarta. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Menantang Kemustahilan. Mari kita akan baca Yosua pasal 10 ayat 8-14 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon. Mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Madeka. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sehingga sampai ke Azeka, sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan.
Pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, "Matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau bulan di atas lembah Ayalon." Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal ini telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam, kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian, sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Saudara sekalian, Alkitab mencatat kota Gibeon yang dilindungi oleh Yosua tiba-tiba diserang oleh pasukan orang Amori yang jumlahnya sangat banyak sehingga mereka sangat ketakutan. Dalam kehidupan seringkali masalah pun datang menimpa kita tanpa kita duga secara bertubi-tubi. Entah masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah anak atau mertua sakit, atau masalah rumah tangga dan yang lain-lain. Tetapi saya yakin kalau kita sungguh mengandalkan Tuhan, masalah bisa menjadi mujizat. Karena ketika serangan ini terjadi, salah satu mujizat yang terdahsyat yang dicatat dalam Alkitab terjadi. Matahari bisa berhenti. Saudara, saya yakin masalah itu selalu mendahului mujizat. Kalau masalahmu kecil, mujizatnya kecil. Masalahmu sedang, mujizatnya sedang. Tapi kalau masalahmu besar, percayalah mujizatnya juga akan besar-besaran saudara alami bersama dengan Tuhan. Nah, dari kisah ini kita memang tidak bisa menyimpulkan bagaimana penjelasan ilmiah yang paling tepat. Ada berbagai tafsiran soal itu. Ada yang bilang bukan sungguh-sungguh matahari yang berhenti, karena sebetulnya bumilah yang mengitari matahari. Atau rotasi bumi yang tambah lambat. Atau apapun penafsiran yang lain. Bagi saya secara sederhana ini menunjukkan Allah bisa melakukan yang manusia tidak mampu lakukan. Allah bisa menghentikan matahari. Allah bisa menghentikan bulan. Allah bisa melakukan sesuatu yang kita tidak mampu kerjakan. Berarti kalau saudara punya masalah, sakit penyakit, Tuhan bisa sembuhkan. Kalau engkau terikat, Tuhan bisa lepaskan engkau dari dosa dan ikatan apapun. Kalau keluargamu hancur, Tuhan bisa pulihkan keluargamu. Kalau ekonomimu bermasalah, Tuhan bisa memberkati saudara dengan cara yang tidak pernah terpikirkan oleh akalmu. Tuhan mampu melakukan segala perkara sebab bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tetapi bagaimanakah kita bisa mengalami perkara-perkara mustahil itu menjadi nyata? Ada 3 kebenaran yang kita harus pahami. Yang pertama, kita harus berpegang pada firman. Ayat 8 tadi, ketika Yosua diserang, Tuhan berkata, "Jangan takut, tidak seorang pun yang akan bisa bertahan menghadapi kamu." Saudara-saudara, tantangan sebesar apapun kita bisa hadapi kalau kita punya keyakinan yang teguh karena firman Tuhan. Itu yang membuat kita optimis. Apa beda orang optimis dan pesimis? Orang pesimis selalu melihat kesempitan di tengah kesempatan. Sedangkan orang optimis selalu melihat kesempatan di tengah kesempitan. Orang percaya adalah orang yang yakin bahwa kesempitan manusia adalah kesempatan Allah untuk menyatakan kuasanya. Nah, dari mana keyakinan itu muncul? Dari firman Tuhan. Karena Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus." Saudara, kita harus memperbaharui pikiran kita setiap saat dengan firman Allah. Sesuai dengan Roma 12 ayat 2 yang berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu." Change of your mind. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau pikiran kita diisi dengan firman, iman kita menjadi teguh. Seperti Charles Spurgeon pernah berkata, iman yang kecil memang bisa membawa saudara ke sorga. Tapi iman yang besar akan membawa sorga ke dalam hidupmu. Sehingga hidupmu akan penuh dengan mujizat. Nah saudara, kita perlu tahu bahwa iman itu berbeda dengan cara berpikir positif. Cara berpikir positif, saudara bisa pelajari dari buku psikologi populer yang dijual di toko buku sekuler. Cara berpikir positif itu
dipompakan dengan sugesti dari luar ke dalam. Ayo ngomong, menang, saya menang, saya menang, saya menang. Mensugesti diri. Jadi kita merasa bahwa kita benar-benar bisa mengalami kemenangan. Tetapi iman itu timbul dari dalam. Karena kita percaya betul akan firman Tuhan. Bukan disugesti dari luar, tapi tumbuh dari dalam. Dan dasar daripada iman itu bukan dari buku psikologi, tapi dari Alkitab, firman Allah yang hidup. Saya mau katakan Allah tidak akan memberkati orang yang pikirannya negatif dan volume hatinya sempit. Supaya engkau mengalami berkat Allah, engkau perlu memperluas kapasitas hatimu dengan mengimani apa yang dikatakan oleh firman. Walaupun sekarang saudara belum melihatnya. Nah, kalau kita membaca Alkitab, sebetulnya ada 3 hal yang kita bisa lakukan terhadap firman. Yang pertama, kita bisa mengerti secara kognitif, akal budi. Tapi yang kedua, secara afektif kita juga tergerak untuk melakukan apa yang diajarkan Alkitab. Tetapi yang sangat penting juga adalah psikomotor atau konatif. Kita melakukan di dalam perbuatan yang nyata. Bukan hanya hati yang tergerak, bukan hanya pikiran yang mengerti. Tetapi kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Karenanya saya mau katakan, Alkitab itu bisa kita dapatkan informasinya. Tetapi yang kedua, Alkitab juga bisa menginspirasi kita sehingga kita tergerak oleh kisah-kisah yang ada di dalamnya. Tapi yang paling penting, firman Allah itu mengimpartasi kita. Kita mengalami apa yang ditulis di dalam Alkitab. Karena waktu Roh Kudus mengurapi, dia akan memampukan kita melakukan dan mengalami apa yang dicatat oleh Alkitab. Jangan jadi Kristen katanya. Katanya Tuhan ajaib, katanya Tuhan hebat. Tapi nggak ngalami apa-apa. Tapi jadi Kristen faktanya. Jadi Kristen nyatanya memang Tuhan itu hidup. Kalau di Alkitab dicatat, Allah itu Allah yang menyediakan, Yehova Jireh. Itu jangan cuma dengar kesaksian orang lain yang ditolong Tuhan ketika dia mengalami kesulitan. Engkau yang harus mengalami sendiri. Benar Allah itu Yehova Jireh. Karena itu saudara, pegang betul apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Saya mau katakan kepada saudara, saya bukan apa yang orang pikirkan atau katakan tentang saya. Saya bukan apa yang saya pikirkan atau saya katakan tentang diri saya. Tetapi saya adalah apa yang Kristus pikirkan dan katakan tentang saya. Kita bisa bilang, aduh saya orang berdosa, aku tidak layak. Tapi Tuhan berkata, engkau sudah diampuni. Engkau dibenarkan. Engkau adalah anakku. Saudara, percaya perkataan Tuhan lebih daripada perkataan manusia atau dirimu sendiri. Yang kedua, supaya kita bisa mengalami perkara ajaib, mujizat, kita harus berdoa dengan berani. Berpegang pada firman, berdoa dengan berani. Ini modal yang luar biasa. Ayat 12 berkata, lalu Yosua berbicara kepada Tuhan. Saudara, kita harus bicara lebih dulu kepada Tuhan dalam doa. Baru kemudian Yosua bicara di depan orang-orang Israel. Hai matahari, berhenti. Hai bulan, berhenti. Bicara dulu kepada Tuhan, baru bicara kepada lingkunganmu. Dalam Yeremia 33 ayat 3 firman berkata, berserulah kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Kalau saudara berdoa, Tuhan akan memberitahukan perkara besar dalam hidup saudara. Jangan minta hal-hal yang kecil saja kepada Tuhan. Aduh Tuhan, jerawat saya tolong sembuhin. Tuhan bisa sembuhin jerawatmu. Tapi Tuhan bisa membuat alam semesta. Masa saudara tidak percaya dia bisa menolong saudara lebih dahsyat dari yang kau pikirkan? Saya ingat satu kali ada seorang prajurit Perancis, prajurit biasa, menghadap pemimpin besarnya Napoleon Bonaparte dan berkata, Baginda, saya ada satu kebutuhan permintaan besar. Bolehkah saya menyampaikannya? Apa permintaan kamu? Lalu prajurit ini mengungkapkan satu permintaan yang
Dia rasa besar dan kepala pasukan jadi marah, kurang ajar nih anak buah ini minta begini kepada pimpinan, bikin malu. Tapi Napoleon berkata, nggak apa-apa, kasih dia, beri saat ini juga. Dia menghormati saya. Karena saya tahu tidak mungkin kamu bisa memenuhi permintaannya, hanya aku yang bisa. Jadi kasih, karena dia menghargai saya. Saudara, kalau kita minta perkara besar dari Tuhan, menghormati Tuhan loh, karena Allah itu Allah yang besar. Jangan cuma minta perkara yang sepele saja. Emang Tuhan tidak bisa lakukan perkara besar dalam hidup saudara? Doakanlah perkara-perkara besar. Dalam 1 Tawarikh pasal 4 ayat 9, ada seorang yang dianggap hopeless lah, tidak ada harapan. Orang gagal dalam hidup, tapi ketika dia mengucapkan doa besar, mujizat terjadi. Dikatakan Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberi ibunya kepadanya sebab katanya, aku telah melahirkan dia dengan kesakitan. Oh, ini anak bawa sial, man of sorrow, orang yang penuh penderitaan. Bahkan mamanya sendiri, orang yang paling dekat, menamai dia anak yang banyak penyakitan, yang bikin juga aku sakit dan sial. Tapi lihat ayat yang ke-10, Yabes berseru kepada Allah Israel. Katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Wow, luar biasa. Dia tidak cuma bilang Tuhan berkati saya. Enggak. Dia berkata berkati aku berlimpah-limpah. Artinya Tuhan kalau kau mau memberkati saya jangan kecil-kecilan. Gede-gedean aja sekalian. Dan Tuhan merasa tersanjung. Dan Alkitab berkata, nah Allah mengabulkan permintaannya itu. Kalau engkau minta perkara besar dengan iman, Allah akan mengabulkan permintaanmu. Haleluya. Dalam Markus 11 ayat 23-24, Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Tahukah saudara, doa menghubungkan kita dengan kuasa yang tanpa batas, dengan Allah yang hidup. Doamu bisa menghentikan matahari. Doamu bisa memindahkan gunung. Doamu menantang kemustahilan. Sehingga yang tidak mungkin menjadi mungkin bersama dengan Tuhan. Saya pernah membaca kisah. Pada tahun 975 Masehi ada seorang khalifah Islam bernama Al-Muiz. Yang memerintah di Mesir. Dan satu kali dia memanggil beberapa orang Kristen, antara lain Uskup Abraham. Uskup yang kedudukannya tertinggi di Mesir saat itu. Dan dia bilang, aku dengar dalam kitab Injil dikatakan, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi, kamu bisa memindahkan gunung. Apakah benar itu? Uskup berkata, benar tuanku. Oke, jika demikian, di depanmu itu ada gunung Mukatam. Pindahkan dia. Kalau tidak pindah, aku akan bantai semua orang Kristen yang ada di Mesir. Wah, kagetlah ini hamba Tuhan. Dia pikir selama ini kan ditafsirkan secara rohani, gunung masalah, gunung persoalan, bukan gunung beneran. Tapi Uskup Abraham minta waktu berdoa 3 hari. Dan dia serukan doa bahkan puasa bagi semua orang percaya di seluruh Mesir. Pada hari ketiga, Tuhan memberikan penglihatan. Panggillah seorang yang bermata satu, namanya Simon si penyamak kulit. Dan biarlah dia berdoa bersama dengan engkau. Dan kemudian ketika Simon dijumpai, Simon berkata, kamu nanti pergi di dekat gunung tersebut, dan kau mengucapkan doa ini, Kyrie eleison, Tuhan kasihanilah kami. Ya Tuhan kasihanilah kami. Dan setiap kali kamu mengucapkan kata itu, bikin tanda salib terarah kepada gunung tersebut. Dan ketika orang-orang percaya mulai berdoa, saudara, di depan gunung Mukatam, apa yang terjadi? Terjadi gempa tektonik, pergeseran di bawah bumi. Sehingga gunung ini pun terbelah dan tergeser 3 kilometer ke sebelah timur. Semua orang Mesir melihat hal ini, mereka gemetar. Dan kalau hari ini masih ada orang Kristen Koptik
Itu karena kita punya Allah yang dahsyat. Allah yang bisa memindahkan gunung. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Gunung aja bisa pindah. Apalagi mendengar doamu. Pasti dia bisa lakukan. Dan di kemudian hari Khalifah ini menjadi Kristen. Dia dibaptis dan tinggal di biara. Nah saudara, di tempat gunung itu pindah, sekarang berdiri sebuah gereja yang sangat besar. Namanya Cave Church, gereja gua. Kita kalau pergi ke sana harus melewati daerah yang penuh dengan sampah, tempat pembulung sampah, tapi gerejanya besar dan bersih dan bagus dan ada di kota Kairo. Saya beberapa kali pernah berkunjung ke sana. Kalau saudara berkesempatan pergi ke Holy Land, mampirlah ke tempat ini. Sebuah pengalaman iman yang luar biasa. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil kalau kita berpegang pada firman. Kalau kita berdoa dengan berani mengucapkan doa besar. Dan yang ketiga, bagaimana kita bisa menantang kemustahilan? Kita harus bertindak dengan tekun. Karena ayat 9 tadi berkata, lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Oh, starting point kemenangannya dari Gilgal loh saudara. Mereka jalan sepanjang malam. Nah kira-kira jaraknya itu 30 km mendaki saudara. Ya, dari Gilgal sampai ke dekat kota Gibeon. Semalam-malaman mereka jalan. Waktu pagi mereka serang. Dan waktu sore mereka menghentikan matahari sehingga peperangan berlangsung lagi. Wah ini staminanya luar biasa ini. Itu berarti kalau kita ingin berkemenangan kita harus semangat, antusias, ulet di dalam kehidupan ini. Saudara, yang menarik hati saya adalah ini. Mereka bukan hanya berdoa minta Tuhan memberikan kemenangan. Tapi mereka take action. Mereka bergerak. Mereka maju. Mereka semangat. Iman saja tanpa perbuatan mati. Tapi kalau kita melangkah dengan iman, maka hasilnya dahsyat. Nah saudara, saya teringat satu kisah ketika orang Israel sampai ke tepi tanah Kanaan. Mereka dihadang oleh satu sungai yaitu sungai Yordan yang sedang meluap karena musim banjir. Lalu apa yang terjadi? Yosua pasal 3 ayat 15 dan 16a berkata, segera sesudah para pengangkut tabut itu sampai ke sungai Yordan dan para imam pengangkut tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu, sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai, maka berhentilah air itu mengalir. Saya melihat di sini ada beda antara generasi Musa dan generasi Yosua, generasi penerusnya. Pada waktu orang Israel dihadang oleh laut Teberau, maka Musa berdoa mengangkat tongkat, lautnya belah, baru mereka jalan. Mereka mengalami mujizat dulu, Tuhan buka jalan, baru mereka melangkah. Tetapi generasi Yosua tidak demikian. Air sungai Yordan itu tidak terbelah dua, masih banjir besar. Tapi mereka melangkah ketika para imam mencelupkan kakinya dengan menggotong tabut perjanjian, baru airnya belah. Ada waktunya kita berdoa dan Tuhan membuka jalan baru kita melangkah. Tapi bagi generasi Yosua, saudara harus melangkah dulu. Take action, baru mujizatnya terjadi. Sementara saudara berdoa, belum terjadi mujizat. Sementara saudara mengadah ke langit, belum terjadi mujizat. Tapi setelah engkau berdoa, berharap kepada Tuhan, engkau melangkah. Waktu engkau melangkah, disitulah mujizatnya akan terjadi. Haleluya. Saudaraku, kan itu mari belajar melangkah dengan iman. Dan lakukan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Kalau saudara berdoa, saudara juga harus siap menjadi bagian dari jawaban doa. Misalnya, kalau saudara berkata, Tuhan berkati saya, saudara juga harus take action, bekerja dengan rajin. Kalau saudara berkata, Tuhan saya mau jadi orang yang pintar, mahasiswa yang lulus dengan nilai terbaik, engkau juga mesti belajar, bukan cuma doa saja. Tuhan badan saya terlalu gemuk, saya pengen berat badannya turun. Olahraga, diet. Disiplin diri, jangan cuma doa saja, saudara. Ada bagian yang kita harus kerjakan. Kalau saudara berdoa, Tuhan saya minta jodoh, pasangan yang terbaik. Lah jangan carinya di diskotik, saudara. Saudara pergi ke gereja,
ikut komunitas sel, ikut dalam pelayanan. Lalu engkau kenal mungkin orang lain yang kelihatannya baik, saudara jajaki, engkau akan mendapatkan pasangan yang baik. Saudara berdoa, Tuhan anak saya supaya jadi anak yang pintar. Temani waktu dia belajar. Gimana cuma doa tapi nggak mau temani waktu dia mengerjakan PR. Saudara, kalau kita minta anak kita juga menjadi anak yang takut akan Tuhan, ajak dia pergi ke sekolah minggu. Yang penting lakukan sesuatu. Dan lakukan mulai sekarang. Saya mau katakan usaha yang terkecil lebih bagus daripada niat yang terbesar. Lebih baik melakukan sesuatu walaupun tidak sempurna daripada tidak melakukan apa-apa. Dan kalau engkau melangkah, Tuhan akan membuka jalan bagimu. Dan saya perhatikan di dalam kisah ini, ternyata yang Tuhan lakukan jauh lebih dahsyat daripada apa yang kita lakukan. Kalau saudara melangkah, Tuhan akan bergerak lebih depan daripada saudara. Karena ayat 11b mencatat ketika orang Israel menyerang musuh orang Amori, Tuhan mengirimkan hujan yang disertai dengan batu-batu besar. Ini kelihatannya hujan es, saudara. Yang batunya gede-gede, kena orang, mati semua itu musuhnya. Dan Alkitab bilang yang kena hujan batu itu lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Jadi kalau engkau mengandalkan Tuhan, saudara melakukan bagianmu. Seperti biasa yang dulu engkau lakukan. Cuma ada doa dan kesungguhan. Tuhan akan melipat gandakannya secara luar biasa. Saudara, kebenaran terakhir yang saya mau bagikan. Mengapa Yosua berdoa minta Tuhan menghentikan matahari? Supaya dia bisa menuntaskan tugasnya. Tuhan memang musuh sudah kalah, tapi masih banyak yang melarikan diri. Beri perpanjangan waktu supaya aku bisa mengerjakan tugas dengan tuntas. Dan Allah memberikan kemurahan hati kepadanya. Maukah engkau juga berdoa? Tuhan, beri aku kesempatan hidup yang lebih lama. Berikan aku pintu yang terbuka. Aku mau mengerjakan tugas yang kau percayakan kepadaku selama aku hidup. Dan kalau engkau sungguh mengucapkannya dengan iman, Tuhan akan memberikan kemurahan hati itu. William Carey, seorang misionaris Inggris yang puluhan tahun melayani ke India, pernah berkata, expect great things from God. Attempt great things for God. Harapkan perkara besar dari Tuhan. Tapi lakukan juga perkara besar untuk Tuhan. Kalau saya boleh bersaksi, gereja GBI Bethel Stairway from Heaven di Bandung yang kami bisa tempati itu juga merupakan jawaban doa memindahkan gunung, menghentikan matahari. Karena satu kali saya berdoa, Tuhan izinkan saya bisa membangun sebuah gedung gereja yang bisa menampung ribuan orang sekali ibadah. Tapi saya tidak punya tanah, saya tidak punya uang. Tapi bagimu tidak ada yang mustahil. Kira-kira 10 hari kemudian ada orang yang memberitahukan ada tanah hampir 1 hektar yang dijual di salah satu kompleks perumahan yang cukup mahal di kota Bandung. Saya runding dengan para pengurus, mereka juga bingung. Mereka mau tapi uangnya dari mana? Saya bilang kita doa, kita sehati. Saya kemudian minggunya menyampaikan hal ini kepada jemaat. Terkumpul dana janji iman 500 juta rupiah. Oh, masih sangat jauh saudara dengan biaya harga tanah apalagi untuk membangunnya. Tapi dalam ibadah terakhir ada seorang tamu dari luar kota. Bukan dari anggota gereja kami, bahkan dari sinode yang berbeda. Ketika mendengar khotbah itu, seperti Roh Kudus menggerakkan hatinya, kamu yang harus melunasi. Dan dia ambil kertas kecil, Pak Rubin Adi, dia tulis, saya saja yang melunasi biaya pembelian tanah. 4 hari kemudian kami ketemu, dan dia lunasi itu hanya dalam tempo yang sangat singkat. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami mengurus izin gerejanya, sulit luar biasa. Tapi sulit bukan berarti mustahil. Kami dapat izin gereja resmi, dan kami bangun sampai akhirnya kita bisa menyelesaikan bangunan tersebut. Bangunan ini oleh anugerah Tuhan mendapatkan penghargaan The Best Interior Design. Tahun berikutnya dapat penghargaan The Best Public Area karena kita membuat Ahava Wedding Chapel terbuat dari kaca di atas bangunan tersebut untuk orang menikah.
Dan juga kemudian mendapatkan penghargaan MURI, Museum Rekor Dunia Indonesia, gereja dengan tanggal luar terbanyak. Saudara-saudara, apa yang kita lakukan sederhana, tapi Allah memberkati dengan berkat yang luar biasa. Tapi saya berdoa, Tuhan, hentikan matahari. Kalau boleh Engkau masih memberikan kesempatan untuk aku melakukan sesuatu yang lain. Karena saya rindu next generation, generasi di depan kita, banyak kali yang tidak punya biblical worldview, pola pikirnya sangat duniawi. Mereka percaya kepada teori evolusi, Alkitab itu bisa salah dan sebagainya. Saya rindu membuat sebuah tempat di mana orang masuk kepada museum Alkitab modern dengan teknologi terkini, saudara sekalian, 3D, 5D, yang membuat mereka bisa mengenal Tuhan sebagai Sang Pencipta, bukan karena proses evolusi. Dan kita akan jabarkan juga mulai dari kisah penciptaan Taman Eden, kemudian tentang Yesus yang paling utama, sampai pada akhir zaman dan ujungnya sorga dan neraka. Kalau engkau percaya Yesus, engkau masuk sorga. Kalau tidak, engkau masuk neraka. Saudara, saya juga rindu tempat itu menjadi tempat di mana orang-orang mengalami edutainment. Sambil mereka dihibur, mereka juga belajar banyak hal. Supaya mereka bukan hanya mendengar kisah Alkitab, apalagi membaca buku Alkitab yang tebal, tetapi kita menunjukkan Alkitab kepada mereka. Kita membeli tanah sekitar 2 hektar di Sumarekon, Bandung. Dan kita mulai memikirkan hal itu ke depan. Saya percaya bahwa gereja ini pun memiliki visinya yang tersendiri dari Tuhan. Dan saya yakin visi apapun yang Tuhan percayakan kepada kita, kalau kita lakukan apa yang kita yakini dari Tuhan itu dengan segenap hati, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi kita. Saudaraku, harapkan perkara besar dari Tuhan, tapi lakukan juga perkara besar untuk kemuliaan nama Tuhan. Allah yang bisa memindahkan gunung, Allah yang bisa menghentikan matahari, adalah Allah yang sanggup menggenapkan visi dan rencananya di dalam gereja ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh sehati, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tapi mungkin bagi pribadi, saudara juga memiliki mimpi-mimpi yang lain. Untuk keluargamu, untuk pekerjaanmu, untuk orang-orang di sekitarmu. Berdoa dengan sungguh-sungguh, beriman kepada Tuhan. Melangkah dengan tekun. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saya mau berdoa kalau ada di antara saudara yang sedang memiliki beban pergumulan atau mimpi besar yang saudara minta agar Tuhan mewujudkan dalam hidupmu. Kalau engkau beriman, engkau akan lihat mujizat. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mendengar firman-Mu. Engkau sanggup menghentikan matahari. Engkau sanggup memindahkan gunung. Karena itu Tuhan, apapun visi yang Kau berikan bagi kami yang berasal dari Tuhan, sebesar apapun, kami yakin akan terlaksana. Karena bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Tuhan, biarlah Engkau lihat hati kami. Kalau hati kami tulus, bukan untuk kemegahan manusia, tapi untuk kemuliaan nama Tuhan, kami percaya doa kami akan dikabulkan. Berkat-Mu atas kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam sehati, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita angkat kedua tangan kita, tengadahkan ke surga, kita akan terima berkat dari Tuhan. Dengarkan apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinarkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan padamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Tinggalkan ibadah online ini dengan pengucapan syukur, berkat rahmat Tuhan menyertai kehidupan kita semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya, sama-sama kita berkata, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom jemaat Tuhan, terima kasih Anda sudah bergabung di online service Gereja Allah Baik Mojokerto. Sesuai peraturan dari pemerintah, minggu depan ibadah akan tetap dijalankan secara online.
Anda dapat membagikan link ibadah kepada teman atau saudara Anda agar mereka bisa mengikuti ibadah. Anda dapat subscribe channel YouTube GAB TV agar Anda tidak tertinggal informasi tentang ibadah terbaru. Anda dapat memberikan persembahan melalui 3 cara. Yang pertama, Anda dapat datang ke gereja pada pukul 8 sampai 12 siang untuk dapat memberikan persembahan di kotak persembahan. Yang kedua, Anda dapat memberikan persembahan melalui transfer ke rekening Gereja Allah Baik. Dan yang ketiga, Anda dapat scan barcode pada aplikasi e-wallet Anda. Sampai jumpa pada ibadah online service minggu depan, dan Tuhan Yesus memberkati.